Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah, karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat menjalankan tugas-tugas kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita atau panutan dalam menjalani hidup ini, termasuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan bermuamalah. Sisa beberapa hari lagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah haji tahun ini akan meninggalkan lokasi mereka masing-masing, baik yang ada di Madinah maupun yang ada di Mekah. Akan berangkat ke Arafah menjalani ritual pelaksanaan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan ke Musdalifah untuk mabit dan ke Mina untuk melontar jamarat. Setelah itu mereka akan kembali ke Mekah melaksanakan tawaf ibadah sebagai rangkaian akhir dari pelaksanaan ibadah haji. Sementara umat Islam yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini akan melaksanakan sholat Idul Adha di daerah masing-masing dan berkurban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang harus ditunaikan bagi umat Islam yang sudah mampu, baik secara materi maupun secara fisik. Karena selain butuh dana, juga butuh tenaga yang fit untuk bisa menjalani ritual ibadah haji. Perjalanan panjang dari negara masing-masing dan karakter pelaksanaan haji yang cukup rumit membutuhkan kedua hal tersebut, yaitu dana dan fisik yang fit. Meskipun demikian, tidak sedikit dari kaum muslimin yang sudah berumur uzur dan dari negeri yang jauh tetapi tetap semangat ingin menjalankan ibadah haji. Mungkin karena waktu dan materi baru tersedia pada masa tuanya. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa semua umat Islam sangat menginginkan dapat melaksanakan ibadah haji. Bahkan di antara umat Islam yang sudah menjalankan ibadah haji ingin kembali menjalankan ibadah haji. Hal ini disebabkan karena perjalanan menuju haji berbeda perjalanan-perjalanan lain seperti tur ke Eropa atau ke Amerika. Perjalanan ibadah haji memiliki kekhasan tersendiri dan memiliki aturan-aturan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan jika ditinggalkan maka ada konsekuensi dendanya. Misalnya salah satu rukun haji yang ditinggalkan maka harus membayar dam atau memotong kambing. Selain itu, yang membuat perjalanan ibadah haji memiliki makna yang mendalam dari diri seseorang, karena selama perjalanan, kegiatan pagi dan sore syarat dengan ibadah di dua tempat suci umat Islam, apalagi bertemu dengan sesama umat Islam dari berbagai negara. Inilah yang membuat seseorang, meskipun sudah menjalankan ibadah haji, tetapi mereka terus ingin melakukan yang kedua kalinya, bahkan ada yang setiap tahun dengan berbagai cara sendiri. Pelaksanaan haji sebenarnya sejak Nabi Ibrahim, Allah sudah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk berkunjung ke tanah suci, yaitu Bakkah, nama dahulu Makkah. Ketika itu Nabi Ibrahim dan istrinya memenuhi perintah itu pergi bersama malaikat Jibril ke tanah haram atau Bakkah, dan disinilah terjadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi ritual ibadah haji. Kunjungan ke tanah suci tersebut terus-menerus dilakukan oleh pengikut-pengikut Nabi Ibrahim yang disebut Al-Hanafiyah, atau orang yang lurus dalam memegang ajaran Nabi Ibrahim. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan haji berubah bentuk akibat pengaruh kepercayaan orang-orang jahiliyah di Mekah, sehingga Ka'bah yang sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim untuk nantinya dijadikan sebagai kiblat umat Islam, dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai tempat memajang patung-patung berhala mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keberangkatan Nabi Ibrahim ke Mekah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 26.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa isba'wa'na li Ibrahim makanal bait alla tusriku bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Artinya, ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf atau yang mukim di sekitarnya, serta ruku dan sujud. Nabi Ibrahim pun berdoa setelah berkunjung ke Mekah dan meninggikan Ka'bah sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gaira zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kamu, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim inilah salah satu yang membuat umat manusia selalu rindu untuk berkunjung ke sana dan menunaikan ibadah haji dan umrah setiap saat. Jadi pelaksanaan haji juga sebenarnya sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sebagaimana halnya puasa. Namun pelaksanaan itu mengalami distorsi akibat pengaruh kepercayaan orang-orang jahiliyah pada saat itu, hingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan pada tahun ke-7 Hijriah, perintah menunaikan ibadah haji kembali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah Nabi menunaikan ibadah haji sekaligus haji terakhir Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan taufiknya sehingga kita semua dapat menjalankan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Usikum wa iyaya fattakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.